Baik, anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar aplikasi Bernoulli tentang penturimeter. Tapi penturimeter yang dimaksud itu adalah penturimeter terbuka atau tanpa manometer. Nah, sekarang kita lihat penturimeter berikut ini. Ada di sini manometernya dibuat pipa ke bawah berbentuk huruf U. Ada beberapa hal yang dapat kita sampaikan di sini, bahwa pada pipa besar ini air akan lebih turun, sedangkan yang diberi tanda merah ini adalah raksa. Jadi ada dua jenis. Untuk air nanti masa jenisnya kita bikin draw, sedangkan untuk raksa kita bikin draw aksen. Nah, maka dari sini kita lihat air lebih turun di pipa besar, maka kita lihat P1 itu akan lebih besar daripada P2. Ya, lebih besar daripada P2. Terbukti bahwa tekanan pada penampang besar akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada penampang kecil. Nah, tetap berlaku rumusan A1 kali P1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Kita misalkan bahwa A1-nya itu sama dengan 30 cm kuadrat, A2-nya itu 20 cm kuadrat. Ketinggian H-nya, beda ketinggian raksa pada kedua kaki manometernya adalah misalnya 1,56 mm. Ya, nanti kita ubah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mencari rumus V-nya, V1-nya. Ya. Maka V1 itu sama dengan A2 akar dari 2 ya. Dalam kurung di sini rho aksen, kemudian dikurangi rho kali GH per rho A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilainya, P1 itu sama dengan yang A2-nya tadi, ini 20 kali 10 pangkat min 4 akar dari 2 kali rho aksen itu untuk raksa adalah 13.600 dikurangi rho untuk air adalah 1000 dikali dengan 1,56 kali 10 pangkat min 3 meter dibagi dengan 1000 kali 30 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 20 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita hitung P-nya, P1 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 akar dari. Nah, kalau kita hitung yang di dalam ini semua, ya, yang di dalam ini kita bulatkan, sedangkan yang di bawah ini menjadi 1. 1000 dikali dengan 10 pangkat min 3, sedangkan yang di atas kalau kita hitung itu adalah 400. Ya, kita bulatkan dengan bilangan berkoma di sini, maka P1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dikali akar 400, 20 berarti 2 kali 10 pangkat 1, berarti ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Itu untuk nilai dari P1. Berarti P1 itu 0,04 meter per sekon. Nah, kalau kita disuruh untuk mencari V2, kita ambil dari kontinuitas ini tadi. Ya, A1 kali P1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Dengan rumusan V2-nya adalah dengan masukkan angkanya A1 P1 per A2. A1 kita tadi ya
dapatnya 30. Kalau tidak diganti satuan, P1 kita 4 kali 10 pangkat min 2, sedangkan A2 tadi 20. Ya, 20, maka 3 bagi 2 1,5, maka ini menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Itu untuk P2. Jadi untuk penturimeter dengan manometer ini, ya, tekanan pada penampang besar akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada penampang kecil, ya. Kemudian air dia akan lebih turun, ya. Air lebih turun di sini, sedangkan di sini lebih naik di penampang kecilnya. Nah, berikutnya kita lihat gaya angkat sayap pesawat, ya. Melihat aliran udara, maka sayap pesawat, ya, akan didesain sedemikian rupa sehingga, ya, ada pengaturan aliran udara di atas sayap dengan di bawah sayap nanti yang menyebabkan gaya angkat sayap pesawat. Jadi kalau misalnya pesawatnya ini, ya, kita lihat, ya, mengarah ke depan, maka nanti diharapkan akibat tekanan udara di bawah sayap itu haruslah lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap untuk gaya angkat, ya. Sebaliknya nanti kalau dia mau turun, berarti dia peristiwanya harus dibalik, P2-nya harus lebih besar. Nah, tapi yang kita bicarakanlah tentang gaya angkat. Nah, untuk gaya angkat sayap pesawat, maka kecepatan V2, kecepatan aliran udara di atas sayap besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Sehingga nanti F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, gitu ya. Nah, kita misalkan nilai dari V1-nya itu adalah 50 meter per sekon, V2-nya adalah 20 meter per sekon, sedangkan luas penampangnya hanya itu katakanlah 20 meter kuadrat, sedangkan rho masuk jadi saudara 1,2 kilogram per meter kubik. Nah, kita masukkan setengah dikali 1,2 dikali dengan yang V2 kuadratnya kita masukkan 50 kuadrat dikurang 20 kuadrat, maka ini 0,6 dikalikan dengan ini 2.500, kemudian dikurangi dengan 400, sehingga ini menjadi, ya, 0,6 dikalikan dengan 2100 atau 6 kali 10 pangkat min 1 dikali 21 kali 10 pangkat 2. Kita kalikan, ya, 6 kali 21 berarti F1 kurang F2 ini nilainya sama dengan 126, ya. 126 kali 10 pangkat 1, ya, sehingga dapatlah F1 dikurang F2 sama dengan 126, ya, 1260 Newton, ya, Newton. Ini, ya, belum kita kalikan dengan A. Kalau kita kalikan dengan A, maka di sini A-nya tadi 20 meter kuadrat dikalikan 20 semua, ini juga dikalikan 20, ini dikalikan 20, maka kalau ini dikalikan dengan 20, ya, maka menjadi 252 kali 10 pangkat 2, jadi 252
2 tambah nolnya berarti 25.200 Newton. Itulah gaya angkatnya karena dia dipengaruhi oleh luas penampang dari sayap tersebut. Jadi untuk penampang sayap pesawat, ya, maka kecepatan aliran atau arus garis laminar, ya, atau streamline di atas itu lebih rapat dibandingkan dengan di bawah, ya. Itu menandakan bahwa kecepatan aliran udara di atas sayap itu akan lebih besar dan tekanannya lebih kecil dibandingkan dengan di bawah sayap, bahwa kecepatan aliran udaranya lebih kecil dan, ya, tekanannya nanti akan lebih besar. Demikian, terima kasih.